Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Oktaviana. Nah, di sini saya akan membahas suatu materi tentang produksi media dengan perantara public relation ataupun humas. Produksi media PR adalah perantara dalam membuat saluran komunikasi seperti multimedia, seni, tipografi, fotografi, tata letak, komputer desktop publishing, dan juga perekaman audiovisual. Lantas apa sih komputer desktop publishing? Komputer desktop publishing merupakan sebuah revolusi bisnis di dalam industri komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang PR ataupun seorang humas yang mampu secara kreatif dalam memanfaatkannya. Ada 5 proses dalam proses produksi media. Yang pertama itu konsep desain. Konsep desain merupakan perencanaan untuk menyusun dan menggabungkan seluruh elemen-elemen desain. Harus mengandung unsur 5W1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Yang kedua, itu media dan spesifikasinya. Setelah mengetahui bagaimana konsep desain tadi, langkah selanjutnya adalah menentukan media yang akan digunakan dan spesifikasinya. Pemilihan media ini perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keperluan dari suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Ketiga adalah thumbnail. Thumbnail adalah sketsa dalam ukuran kecil yang biasa dibuat dengan kertas dan pensil, bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan sebelum adanya proses cetak. Yang keempat itu desktop publishing. Setelah lengkap material-material desain yang telah dikerjakan tadi, barulah dapat untuk mengeksekusi desain tersebut dengan menggunakan software komputer. Nah, software yang dipakai dari kreasi konsep awal sampai proses pracetak biasanya menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ataupun Adobe InDesign, dan banyak software lainnya. Yang kelima itu output. Output merupakan tahapan akhir di mana akan menentukan teknik apa yang sesuai dengan pemilihan yang telah disesuaikan. Hasil akhir ataupun output yang dihasilkan dapat berupa printing, online, ataupun audio ataupun video. Nah, dalam desain mereka juga memiliki 5 elemen-elemen penting dalam menentukan bagaimana bagusnya suatu desain. Yang pertama itu titik, yang kedua itu garis, yang ketiga itu bentuk, dan yang keempat itu tekstur, dan yang terakhir adalah warna. Pun dalam prinsip-prinsip dasar desain, sebagaimana terkait dengan penggunaan elemen-elemen desain, garis, tekstur, bentuk, dan warna, menyediakan panduan yang membentuk komunikasi visual. Tujuan dari tata letak ataupun desain sendiri adalah untuk menciptakan organisasi visual yang memuaskan, menstimulasi, menggugah pikiran, dan nyaman bagi mata. Prinsip dasar desain sendiri meliputi keseimbangan, kontras, intensitas, positif dan negatif, nilai, bobot, posisi, urutan, hierarki, dan tekstur yang tentu saja akan mempengaruhi bagaimana tampilan dan hasil dari suatu desain tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan produksi media kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.